that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada minggu hari ini. Kita datang ke hadirat-Nya. Kita menyembah Dia, memuji Dia. Mungkin yang ingin menari di rumahnya masing-masing, boleh silakan. Tuhan hadir. Tuhan bertahta di atas pujian kita. Mari sidang jemaat semuanya, kita satukan hati. Kita minta hadirat Tuhan turun. Bukan karena kita menari bersuka cita dengan kesenangan duniawi, tapi karena kita berbahagia, kita mengalami damai sejahtera. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saya undang sidang jemaat untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, tak terhitung kebaikan-Mu, tak terhitung Tuhan kuasa. Sungguh ya Bapa, kami rindu mengalami semuanya itu. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Ada Tuhan di hati kami, di hidup kami. Bertahtalah Tuhan atas pujian kami, atas doa-doa kami, atas seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama Tuhan merangkul kami, menguatkan kami, memegang tangan kami. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban atas kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang untuk setiap Tuhan jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila Kau satukan hati, baik pelayan-pelayan maupun sidang jemaat yang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kami boleh mengalami hadirat-Mu turun di tempat ini, di rumah sidang jemaat-Mu. Dan kami boleh Tuhan bersama-sama memuliakan nama. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu.
tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh mulai ibadah kami dan ucapan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita pujikan pujian bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang tak terpikirkan oleh kita. Allah sanggup. Pernah dilihat mata, yang tak pernah pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luluskan. Sekali lagi dari atas, dari atas. Kuasanya tak berubah. Engkau sanggup, Engkau berkuasa, Engkau segalanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah, Engkau sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, Engkau sanggup Tuhan. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah, berubah. Engkau Tuhan. Haleluya. Saya percaya saat kita bersungguh-sungguh memuji Tuhan, hadirat Tuhan ada di setiap hati sidang jemaat, di setiap ruangan sidang jemaat pada pagi hari ini. Kita pujikan satu pujian. Pujian ini seingat saya belum pernah dinyanyikan di gereja kita, tapi pujian ini telah menjadi berkat untuk banyak orang, khususnya juga saya. Kita pujikan Jawaban Hidup. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat. Kembali lagi dari atas. Kembali lagi dari atas. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti, kami tak mengerti Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya, amin, rancangan terbaik. Pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau berkuasa Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu.
kami siap menerima firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, hari ini kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kesempatan kami hari ini kembali di minggu yang pertama, bulan yang ke-11. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera Allah dan sukacita dari Roh Kudus menjadi tujuan hidup kami dan menjadi harapan hidup kami terus-menerus sampai kami menjumpai Tuhan muka dengan muka. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami boleh berterima kasih buat penyertaan Tuhan selama ini, dan kami percaya apa yang telah Engkau terus kerjakan dalam hidup kami, terus bekerja dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang telah memimpin. Untuk itulah kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semuanya agar setiap apa yang kami bersama-sama akan renungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan pertolongan bagi kami semuanya, dan sungguh-sungguh anugerah Tuhan turun atas setiap kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan, kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan, si iblis yang mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan ini sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita telah sampai pada minggu pertama bulan 11. Kita telah melalui masa-masa kita di tahun ini, dan kita sudah tinggal 1 bulan lagi untuk kita ke depan sudah masuk pada bulan Natal. Ya, sekalipun pada hari-hari ini di beberapa tempat, ya saya memperhatikan di Manado akhir bulan Oktober yang lalu telah ada Natal ya di Manado, dan terus mungkin sampai bulan 1 sudah terus ada kegiatan-kegiatan Natal ke depan, sekalipun kita masih di dalam suasana kondisi pandemi COVID-19 pada hari ini. Itulah sebabnya kita akan perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memperhatikan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-23 dan 24. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dan 24. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, ayat 23 sampai ayat 25 adalah bagian ketiga dari maksud dari ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus, mulai dari ayat yang ke-13 tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Kita perhatikan bahwa kunci ayat ini ayat 15, 16 dan 17. Ya, ayat mengatakan kuduslah kamu seperti aku kudus.
Ya, jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dari ayat ini menjadi ayat kunci dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kemudian ayat 18, sebab kamu telah ditebus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu. Kemudian yang ketiga yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini, karena kamu telah dilahirkan kembali, ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Jadi mulai dari yang pertama, kamu telah ditebus. Kemudian yang kedua, kamu telah menyucikan dirimu. Dan yang ketiga, kamu telah dilahirkan kembali. Nah, inilah sebabnya kita perhatikan bagaimana kehidupan kita. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Ya, yang bagian yang ketiga saya tidak bahas bagian pertama, bagian kedua, tetapi kita akan bahas pada bagian yang ketiga, kamu telah dilahirkan kembali. Jadi kehidupan orang yang hendak dikuduskan, selain melalui proses ditebus, disucikan, harus dilahirkan kembali. Tetapi kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kemudian ayat itu dibandingkan dengan sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi kita perhatikan, hanya orang-orang yang dilahirkan kembali oleh benih firman Allah, dia yang akan hidup kekal. Kalau manusia tidak dilahirkan dari benih firman Allah, maka semua manusia hanya seperti rumput. Ya, seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kita memperhatikan beberapa kutipan yang diambil karena ini merupakan kutipan dari Perjanjian Lama. Kita akan membaca lebih dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-90, mulai ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga malam, jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang, dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, Petrus mengambil kutipan dari yang pertama Mazmur pasal yang ke-90, bahwa hidup manusia itu seperti rumput, kehidupan manusia, Tuhan mengatakan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya, hidup manusia yang dari debu kembali kepada debu. Ya, ini kejadian yang pasti. Ya, ada orang yang hari ini mungkin dia mengatakan, saya tidak mati, tapi mati pasti. Ya, mau kapan itu akan terjadi pada kita sekaliannya. Ya, sampai kemudian ayat mengatakan dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ya, hari-hari ini begitu cepat waktu kita. Ya, orang di kota dengan orang di desa, orang di kota waktunya itu mungkin 24 jam, itu sama dengan 2,5 jam. Karena begitu cepatnya hari.
Ya mungkin kalau orang di desa, yang di pelosok artinya yang jauh dari internet, yang hidupnya tidak ada internet, mungkin waktunya panjang. Hari-harinya kerja di sawah, terasa lama sekali. Menunggu waktu untuk mulai dari tanam padi, tanam benih padi sampai kepada menuai, itu begitu panjang. Tetapi untuk orang-orang yang hidup di kota, waktu itu begitu cepat. Ya, kalau dulu orang menunggu ngeprint, ya ini di kantor menunggu ngeprint sambil main solitaire. Ya, solitaire itu game kartu. Ya, kalau enggak main game bola, tembak-tembak bola. Ya, sekarang ini orang sambil nunggu print, sambil nunggu data di print, sudah Instagram, sudah Facebook, sudah WA. Ya, untuk jawab WA di grup yang sekian banyak grupnya, ada kawan-kawan teman saya grupnya sampai 20. Untuk jawab itu mungkin bisa setengah hari. Begitu cepat, ya hanya lihat HP sudah lupa semua. Ya, apalagi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita mainnya sudah main game yang dulu kita lihat hari-hari ini gamenya itu dimainkan dengan mudah, tetapi sukar untuk dikalahkan. Sehingga itu yang kemudian membuat waktu mereka begitu cepat. Mereka dibunuh oleh waktu. Ya, ayat mengatakan, di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin. Ya. Banyak kehidupan kita sia-siakan waktu. Kesempatan hilang begitu saja. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan kesibukan diri kita sendiri, berkenaan dengan kemajuan teknologi hari ini. Teknologi manusia membuat manusia waktu itu sangat cepat. Ya, tiba-tiba sudah tua, begitu ya. Atau mungkin hari ini anak-anak kita rasanya baru berapa tahun yang lalu enggak jumpa, sekarang waduh sudah besar, ya sudah mungkin sudah selesai kuliahnya, sudah menikah dan seterusnya. Ya, ada orang-orang yang juga karena kesibukannya, karena mungkin seperti di kota-kota yang di Jakarta, di Surabaya mungkin tidak terlalu ya, di Jakarta yang macet begitu, ya bisa 4-5 jam di kendaraan. Ya, waktu yang panjang, waktu yang banyak, mereka gunakan waktu yang lama di situ. Ya, sebenarnya waktu 3-4 jam mungkin 4-5 jam di kendaraan di Jakarta itu kalau lewat jalan tol itu sudah Jakarta Semarang misalnya atau Surabaya Semarang. Ya. Perjalanan sudah cukup panjang, tetapi karena kemacetan membuat orang kemudian begitu stres ya, begitu membutuhkan ya penghiburan, ya penat hidup mereka, capek hidup mereka. Sehingga mereka melupakan hari-hari, kadang orang lupa hari ini hari apa. Sekarang sudah tanggal berapa, sudah lupa. Karena apa? Karena ayat mengatakan manusia hidup hanya seperti bunga rumput. Ayat mengatakan bahwa engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ya rasanya kita juga hari ini rasanya hidup ini kayak mimpi. Ya. Wah, sudah seperti ini. Wah, sudah seperti ini. Ya. Saya di Mojokerto ini rasa-rasa opa ini masih ada. Opa Adi Wijaya. Ya. Masih Om Rudi masih seperti ada gitu ya. Tetapi pada waktu beberapa bulan yang lalu, pada waktu kita jemaat ditinggalkan oleh gembala sidang seperti tempat ini, rasanya mimpi. Ya, mungkin kita hidup di masa-masa pandemi ini, di masa-masa COVID ini juga sama.
Kita mungkin ada rekan yang meninggal dan kita berkata, loh, kemarin kita baru WA-an, kita baru chattingan, loh kok sudah nggak ada. Rasanya seperti mimpi. Ya. Pada waktu kemudian di antara satu keluarga itu atau di antara keluarga itu harus ditinggalkan oleh keluarga yang lain, misalnya suami meninggalkan istri dan anak-anaknya. Semuanya terasa cepat, semuanya terasa, ayat mengatakan, engkau menghanyutkan mereka, mereka seperti mimpi. Padahal barusan loh saya ini omong-omong, padahal barusan saya ini telepon sama dia, tiba-tiba sudah tidak ada. Rasanya mimpi. Karena kesibukan ayat mengatakan seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang, bertumbuh waktu petang, lisut dan layu. Pada waktu kita merasa mimpi semuanya, kita kehilangan, waktu ini sudah begitu cepat berjalan. Sekarang sudah bulan November. Kita sudah ditinggalkan oleh Bapak Gembala sudah begitu cepat. Tiba-tiba kita sudah masuk bulan ini. Ya. Kenangan-kenangan yang lama, kenangan-kenangan yang bersama dengan Bapak Gembala mulai terasa cepat hilang. Kita mulai hidup dengan diri kita masing-masing, dengan kesibukan kita masing-masing. Yaitu tadi saya katakan seringkali gadget yang kita punya, media yang kita punya, membuat kita sibuk. Belum kita menjawab chatting yang satu, masih harus menjawab chatting yang lain, sibuk. Apalagi sekarang kita hidup dengan orang kaya baru, OKB ya, orang kaya baru. Ya. Zaman sekarang ini media sosial itu membuat orang-orang kaya baru. Anak kecil, pinter nyanyi, masukkan ke YouTube, ya viewernya banyak, nah di situ dapat keuntungan. Ya. Kalau dulu waktu saya kecil mau lomba nyanyi mesti tingkat TK dulu, tingkat SD dulu, tingkat SMP dulu, nanti ada juara 1, juara 2, ya kalau dapatnya banyak, dapatnya sedikit. Sekarang nyanyi, di YouTube kan, di viewer kan, begitu rupa. Lalu sekarang enggak usah nyanyi yang bagus-bagus, pokoknya bisa bisa nari pun harus hanya cuma nari patah-patah dan tidak perlu waktu lama, nari 1 jam, nari 2 jam atau nari setengah jam, enggak perlu. Nari di TikTok, nah kan gitu ya. Wah, kalau view-nya sudah banyak, dapat keuntungan dari situ. Ya, makin banyak keuntungan makin banyak yang subscribe, like, waduh. Makanya kita lihat di dunia kita hari ini, artis-artis yang masih muda, mereka sudah memiliki kekayaan yang miliaran. Karena apa? Karena teknologi. Tetapi semuanya itu membuat orang seperti mimpi. Rasanya seperti mimpi. Ya. Sudah dibangun baik-baik, semua bangunan ekonominya dibangun baik-baik, sudah pada kondisi yang enak, tiba-tiba datang pandemi. Waduh. Sudah terlanjur stok, sudah terlanjur beli banyak barang, lalu kemudian pandemi. Ya. Inilah yang terjadi bahwa manusia, ayat mengatakan Tuhan menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh. Di waktu petang, lisut
dan layu. Manusia hanya menunggu waktu jaga malam. Manusia hanya menunggu waktu berjaga-jaga. Sebab ada waktunya Tuhan berkata, Tuhan akan minta engkau kembali. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan kembalilah hai anak-anak manusia. Inilah yang kita perhatikan. Hidup hanya seperti rumput. Ya. Berkembang, hilang. Ya. Rasanya seperti mimpi lewat. Ya. Kita akan lihat bagian yang lain dari Mazmur 103. Ayat yang ke-15. Kutipan dari Rasul Petrus dari Perjanjian Lama tentang manusia seperti rumput. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Ayat tidak mengatakan seperti bunga di taman. Kalau bunga di taman itu pasti dipelihara. Ya, saya ada banyak bunga-bunga. Dulu ada adenium, ada bunga Kamboja, ada beberapa bunga-bunga yang artinya bagus-bagus. Tetapi itu bunga di padang, di taman. Kalau bunga di taman dirawat. Ya, tetapi ayat ini manusia itu bukan seperti bunga di taman, tetapi manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Berbunga begitu saja. Tidak ada orang mau lihat keindahannya. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Manusia dengan segala kemegahannya, dia hebat. Ya. Tetapi semuanya ada waktunya. Misalnya kalau kita lihat pemain sepak bola, itu tidak ada pemain sepak bola itu sampai usia 50 tahun. Pemain sepak bola itu ngetopnya sampai usianya 35 tahun. Setelah itu menurun, tidak mampu lagi lari. Ya. Dulu terkenal, dulu hebat. Sekarang orang tidak mau mengenalnya lagi. Ya. Kita juga lihat, kita mengenal ada artis-artis tahun 70-an, 80-an, 90-an. Hari ini bagaimana? Kita juga mendengar kita membaca dari sosial media. Ada dulu banyak atlet-atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia. Tetapi bagaimana sekarang hari ini keadaannya? Ayat mengatakan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Hidup manusia hanya seperti bunga di padang, bukan bunga di taman. Dulu terkenal, hebat, dia ini begini, sekarang tidak dikenalnya lagi. Tempatnya pun tidak mengenalnya. Kita juga mengenal tokoh-tokoh gereja Pentakosta.
Setelah mereka lewat, kita tidak mengenalnya lagi. Mungkin di hari kematiannya sampai 1 bulan masih banyak orang berkunjung ke makamnya. Tetapi sudah lewat 10 tahun, mungkin sudah tidak lagi ada jejaknya. Karena keluarganya sudah lupa membayar sewa kuburan. Akhirnya kuburannya tidak ada lagi. Tempatnya tidak dikenalnya lagi. Orang hanya mengatakan dulu di situ, dulu di situ, dulu di situ. Ya. Kita juga mengenal bagaimana perjalanan gereja, bapak-bapak gereja kita. Di Mojokerto, kita tahu ada apotek Mojokerto, ya. Saya melihat, oh dulu orang ini di sini, dia jual ini untuk gereja ini, hanya jadi kenangan. Tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Orang mulai melupakannya, apalagi kalau orang yang tidak terkenal. Tetapi ayat mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Mungkin orang boleh melupakannya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalau manusia hidup tidak dilahirkan dari firman Allah, dia hanya seperti rumput di padang, seperti bunga di padang, maka dia akhirnya tidak dikenalnya lagi. Ya. Kita mengenal di Indonesia banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Di masa kepemimpinannya dihormati sedemikian rupa. Tetapi di akhir perjalanannya sampai akhir hayatnya kadang-kadang menjadi pembulian. Yang hari ini kita lihat bagaimana sosial media begitu jahatnya. Membicarakan kejelekan-kejelekan daripada kebaikan-kebaikan. Mengungkapkan keburukan-keburukan daripada menyampaikan segala apa yang telah dikerjakannya. Inilah hidup manusia. Kalau hanya seperti bunga di padang, ia tidak akan mengenalinya lagi. Angin akan melintasinya dan tidak ada lagi. Inilah yang harus kita renungkan dalam hidup manusia, dalam diri kita. Kalau hidup manusia tidak dilahirkan dari firman Tuhan, maka hidup manusia hanya penuh dengan kefanaan. Kita membaca lagi dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-6. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekaliannya. Ada suara yang berkata, berserulah.
Jawabku, apa yang harus kuserukan? Mengapa? Sebab seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Inilah keadaan manusia. Nah, kalau rumput kering, dibakar, habis dia. Jadi debu. Rumput kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Makanya kalau manusia ini mau bangga-bangga, mau sombong, apa sih mau disombongkan? Tuhan tinggal hembuskan nafasnya, tinggal ditiup saja sudah kering. Makanya kita melihat betapa tidak berdayanya manusia kalau kita melihat kondisi kita hari ini. Perang dunia itu tidak semua bangsa mengalaminya. Ya. Terjadinya krisis ekonomi, tidak semua negara mengalaminya. Tetapi yang kita alami hari ini, yang namanya pandemi COVID ini, itu seluruh dunia mengalaminya. Jumlah kematian karena perang dunia tidak sebanyak yang kita alami hari ini karena pandemi. Kita melihat dampak yang begitu luar biasa. Manusia tidak perlu diinjak dengan gajah supaya mati. Manusia tidak perlu ditanduk oleh banteng baru mati. Tetapi cukup dengan yang tidak kelihatan tapi hidup, namanya virus. Manusia begitu tidak berdaya. Sekali dihembuskan di dunia ini, sudah lebih dari 4 juta orang meninggal. Ya. Di Indonesia tinggal dihembuskan saja, sudah 140.000 orang lebih meninggal. Kita melihat betapa rentannya hidup manusia. Kalau kehidupan manusia ini tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka kita lebih rentan lagi. Karena kalau rumput itu kering, kalau sudah menumpuk banyak, maka bagiannya adalah api. Sudah kering, masih dibakar lagi. Kalau manusia ini kering, tidak ada firman dalam hidupnya, tinggal dibakar. Ya. Kalau kita lihat bagaimana petani itu memanen dan dari sekian, misalnya luasnya sawah yang hendak dipanen mungkin 1 hektar, mungkin yang didapat padinya hanya sekian kuintal, sisanya hanya rumput. Kalau rumputnya sedikit, bakarnya cepat. Tapi kalau rumputnya menggunung,
bakarnya lama. Itulah sebabnya kita perhatikan bahwa manusia sangat rentan. Manusia sangat mudah. Seperti rumput tiba-tiba kita tanya, loh dulu yang waduh sudah dipanggil Tuhan, kok cepat ya? Apalagi waktu-waktu kita hari ini. Ya. Di pertengahan tahun ini kita mendengar banyak kematian. Rasanya kematian itu menjadi hal yang biasa. Kalau dulu belum ada media sosial melalui internet, melalui sosial media yang sekarang ini dalam kemajuannya, dulu orang suka baca koran. Koran yang isinya pembunuhan, isinya kematian, hanya itu saja. Itu namanya koran memo. Ya, kita tahu dulu koran memo itu isinya cuman banyak orang mati. Tapi itu pun belum cukup dibandingkan dengan berita-berita yang sekarang muncul di sosial media kita. Yang kita tanpa sadari kawan kita, saudara kita, keluarga kita telah dipanggil Tuhan. Kalau kita bertanya usianya berapa, masih terlalu muda, kok cepat ya? Sayang ya. Kok cepat dipanggil ya? Nah inilah kehidupan manusia hanya seperti rumput. Itulah sebabnya kalau kita tidak hidup di dalam firman Allah, maka kita bukan siapa-siapa. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput, bukan hanya manusia, tetapi dalam kitab Nabi Yesaya bicara tentang bangsa, ini bicara tentang Israel. Israel itu seperti rumput, bukan hanya manusia, tetapi bangsa itu seperti rumput. Indonesia ini pernah ada negara yang cukup lama, yang namanya negara Mojopahit, yang namanya negara Sriwijaya, yang berkuasa juga cukup lama, ratusan tahun. Indonesia baru 76 tahun sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada sejarah 100 tahun lagi Indonesia? Bangsa ini masih ada apa enggak? Ya. Bangsa ini masih bisa dikenalinya enggak? Ya. Sebab kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ayat mengatakan sesungguhnya bangsa itu seperti rumput juga. Kita mengenal ada bangsa-bangsa yang pernah ada dulu, tetapi sekarang di mana? Mereka seperti rumput, lenyap. Sekarang kita masuk di perjanjian baru, di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal 1. Suratan Yakobus pasal yang pertama, kita akan membaca mulai ayat yang ke-9. Yakobus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya.
Demikian juga lah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, dalam pembacaan ini kita sulit mengerti ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ya, ini kan sulit sekali kalau kita membaca di dalam bahasa seperti ini ya. Sekalipun ayat ini tadi diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, jadi kutipan ini diambil dari Yesaya tadi yang kita baca. Tetapi dalam versi mudah dibaca, ayat ini berkata demikian. Ayat yang ke-9 mengatakan, biarlah orang percaya yang miskin bersukacita, sebab Allah menganggap mereka sangat penting. Dan biarlah orang percaya yang kaya bersukacita apabila terjadi yang buruk, yang membuat mereka rendah hati. Karena orang kaya pun akan segera mati sama seperti bunga rumput. Matahari makin tinggi dan panas, lalu rumput itu menjadi kering dan bunganya berjatuhan. Keindahan bunga itu hilang. Demikian juga terjadi pada orang kaya. Mereka meninggal ketika mereka masih membuat perencanaan untuk usahanya. Itu dalam versi yang mudah dibaca. Ya. Jadi kalau kita membaca begini, wah, apa ini maksudnya? Kan begitu ya. Apa ini maksudnya? Ya. Tetapi kalau kita membaca begini tadi, biarlah orang percaya yang miskin bersukacita sebab Allah menganggap mereka sangat penting. Ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, seharusnya yang miskin, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, karena Tuhan menaikkan derajatnya. Dan biarlah orang percaya yang kaya bersukacita apabila terjadi yang buruk, untuk membuat mereka rendah hati. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa kadang-kadang orang kaya itu ya juga seperti bunga rumput. Waktunya juga nanti akan kering dan layu. Ya. Peristiwa COVID ini telah membuat kita ini tercengang-cengang hari ini. Ya. Banyak orang-orang kaya yang akhirnya sekarang tidak kaya lagi. Ya. Di tahun ini ada gerai-gerai mall besar itu ditutup. Rata-rata 13 gerai-gerai besar yang ditutup. Yang terkenal. Mereka tutup semua. Di akhir tahun 2019 mereka sudah membuat perencanaan tentang ini, rencana ini. Harapannya tahun 2020 menghasilkan profit, menghasilkan benefit, menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba datang yang namanya COVID. Habis mereka. Iya kan? Khususnya apa? Ya ini. Transportasi. Ya. Jumlah penumpang kereta api menurun. Karena jumlahnya menurun,
Lalu kemudian kios-kios yang ada di stasiun-stasiun itu juga turut tutup. Yang berangkat biasanya ribuan, hanya 100-an orang. Mereka pikir ada yang lupa bawa bekal makanan dari rumah, lalu mereka bisa beli makanan di sana. Karena kehati-hatian banyak orang bawa bekal dari rumah. Dari 100 orang berangkat, yang lupa bawa cuma 5 orang. Yang 95 sudah bawa bekal dari rumah. Tidak ada yang berani beli makanan di warung-warung, di kios-kios, tidak ada. Mereka ketakutan. Mereka mesti bayar sewa kios, mereka mesti bayar makanan-makanan yang masuk di situ, atau sudah terlanjur stok makanan, ternyata tidak ada yang beli. Ya. Mereka dihantam dengan seperti angin keras datang. Yang orang bilang tsunami COVID datang. Bukan hanya menghilas manusia. Bukan hanya membunuh manusia. Kematian karena tsunami tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi kematian karena COVID hari ini. Dampak ekonomi juga kita alami hari ini. Bukan hanya dampak-dampak yang terjadi pada masa-masa yang lalu, masa sekarang juga dialami. Ini pun dialami oleh gereja Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan. 100 tahun yang lalu ada juga virus Spanyol yang terkenal dengan Black Death. Itu pun membunuh banyak orang. Tetapi bedanya dengan kita hari ini kita sudah hidup dengan internet. Kalau ini terjadi 100 tahun yang lalu, kita tidak bisa kebaktian seperti ini. Tidak bisa kebaktian melalui aplikasi. Tidak ada YouTube, tidak ada Zoom, tidak ada Google Meet. Tidak ada. Pada zaman lalu, pada zaman waktu itu, 100 tahun yang lalu, ada flu Spanyol yang membunuh banyak orang. Orang tidak berdaya, mereka tinggal di rumah. Dan pada zaman itu orang Jawa mengatakan ada pagebluk datang hadir. Yang saya juga tidak tahu, hanya tahu dari cerita banyak orang. Tetapi hari ini kita perhatikan, semuanya diarahkan kepada hal yang baru melalui internet. Orang jual beli sudah pakai internet. Orang transaksi pakai internet. Semuanya menggunakan internet. Sudah bisa bayangkan kalau semua orang berjual online dan pembelinya juga online. Bagaimana dengan warung-warung? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal ini? Mereka akan terasa imbasnya sangat berat. Itulah sebabnya ayat mengatakan, orang yang miskin, biarlah orang percaya yang miskin bersukacita sebab Allah. Memang di dalam khotbah Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tetapi kemiskinan ini jangan dipandang sebagai kemiskinan hanya perkara-perkara dunia. Tetapi yang Tuhan maksudkan supaya kehidupan manusia hidup penuh dengan rendah hati. Bahwa yang kita miliki semuanya adalah sementara.
bahwa apa yang kita miliki semuanya itu tidak kita bawa mati. Apabila itu kekeringan datang, apabila Tuhan menghembuskan, semuanya akan habis. Dalam Alkitab kita mengenal Ayub, tidak menunggu bertahun-tahun untuk bangkrut, tidak menunggu 1 bulan untuk bangkrut, tidak tunggu 1-2 minggu bangkrut. Mungkin butuh beberapa hari bangkrut. Pertama, habis kekayaannya. Harta kekayaannya habis satu persatu. Bukan hanya kekayaan harta, tetapi juga anak-anaknya pun habis semua. Dalam waktu yang singkat. Tentu kesedihan itulah yang menyebabkan kemudian mau tidak mau Ayub mengalami stres, tidak berdaya. Bukan hanya dikasih kehabisan semuanya, karena keadaan itu membuat Ayub menjadi sakit. Mana kuat menghadapi tindasan yang berat seperti ini, pencobaan yang berat seperti itu. Tetapi inilah yang kita perhatikan. Ayat mengatakan bahwa pada waktu matahari itu mulai terbit, makin tinggi dan panasnya makin terik, maka akan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah usahanya ia akan lenyap. Ya. Jadi kita perlu melihat diri kita dengan sungguh-sungguh. Supaya kita memiliki cara pandang yang berbeda. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki semua yang Tuhan berikan kepada kita jadi berkat kita. Tetapi jangan kita merasa memilikinya. Karena itu bukan punya kita. Itu semua punya Tuhan. Seperti Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Fokus kita bukan di harta kekayaan. Fokus kita kepada Tuhan. Abraham itu kaya bukan setelah dia dipanggil Tuhan. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia di Ur Kasdim sudah kaya. Ya. Nah, ini banyak orang menjadi keliru. Beriman seperti Abraham, bapak orang beriman supaya kita kaya. Maksudnya itu apa? Abraham pernah kehilangan separuh miliknya. Karena apa? Karena sebagian dimiliki oleh Lot, kemenakannya. Pada waktu mereka berpisah, maka kekayaannya mereka dibagi 2. Hilang, habis. Pada waktu kelaparan terjadi, harus melarikan diri ke Mesir. Sedikit kekayaannya mulai habis. Tetapi karena Abraham itu fokusnya bukan pada kekayaan dalam mengikut Tuhan, tetapi Tuhan sendiri adalah fokus kekayaannya, maka dia tidak tergoyahkan, dia tidak goncang, dia tidak stres, biasa saja. Dia pun mungkin berkata dalam hatinya seperti apa yang Allah janjikan kepadanya. Kamu keluar, kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Dari keturunanmu itu akan menjadi bangsa yang besar. Tidak Tuhan ngomong hari ini, besok langsung Sarah hamil. Tidak, tunggu waktu yang lama. Karena kekayaannya Abraham bukan pada harta yang kelihatan, tetapi pada janji Tuhan yang tidak kelihatan.
yang pada akhirnya pada waktu Ishak diberikan kepadanya, itulah kekayaannya. Tetapi pun demikian, Tuhan minta Ishak, bawa anakmu ke atas gunung Moria, persembahkan kepadaku. Dia pun gak eman, dia bawa. Dia tidak kemudian berkonsultasi dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan. Kok Tuhan menginginkan kematian orang? Kok Tuhan menginginkan persembahan manusia? Tidak ada debat. Karena apa? Karena Tuhanlah kekayaannya, bukan anaknya. Saya pikir dulu Ishak anaknya jadi kekayaannya melampaui dari segala kekayaan yang ada. Tetapi bukan. Kekayaan daripada Abraham adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya kita melihat bagian ini. Kalau hidup manusia hanya fokusnya kepada kekayaan dan bukan kepada Tuhan, maka ayat mengatakan segala usahanya akan lenyap. Kemudian yang terakhir kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman harus hidup. Firman harus melahirkan kita. Firman mengubahkan cara hidup kita. Firman bukan hanya sanggup menciptakan, tetapi firman sanggup melahirkan kita. Ini yang harus menjadi penting buat kita. Bagaimana firman itu bisa melahirkan kita? Tentu melalui proses. Ada orang yang melahirkan tidak pakai proses, itu tidak ada. Semuanya melalui proses. Ya, itulah sebabnya kehidupan kita pun semuanya hidup dalam proses. Proses bersama dengan Tuhan. Firman menjadi firman yang hidup. Bukan menjadi firman yang kemudian firman itu mati, tetapi dia bertumbuh hidup dari hidup kita. Ayat mengatakan Adam yang pertama itu mematikan, tetapi Adam yang kedua, Yesus Kristus, itu yang menghidupkan. Sehingga kita boleh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui firman Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kita semuanya, agar sungguh-sungguh benih firman Tuhan, bukan benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya kita percaya bahwa firman telah hidup menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Firman yang sama akan melahirkan baru kita, akan menolong kita semuanya, agar hidup kita ada di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita sekaliannya. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, supaya firman Allah terus hidup dalam diri kita, terlaksana dalam kehidupan kita, dan kekuatan firman Tuhan menolong kita sekaliannya. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menebus kita, firman yang telah menyucikan kita, firman yang sama melahirkan kita untuk kita hidup di dalamnya. Dan olehnya, lewat tubuh dan darah Kristus, kita boleh bersekutu, kita boleh bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, dan kita boleh hidup di dalamnya. Tuhan memberkati, kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan suci, karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
berubah kasihku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya yang hendak mengikuti perjamuan kudus, mohon mempersiapkan, mungkin kalau tidak ada roti tawar atau roti, bisa menggunakan roti yang bisa dipatahkan, ya semacam crackers. Lalu juga kalau ada sirup, ya atau mungkin juga yang lain mungkin tidak ada, diganti dengan teh, ya. Tetapi membuatnya hanya cukup seteguk, ya cukup seteguk saja, tidak perlu banyak-banyak untuk kita bersekutu bersatu di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan akan tolong kita sekali. Kita nyanyikan kembali karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Mari kita bersama bangkit berdiri. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi ikut. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan suci, perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan semuanya, roti dan anggur ada tangan kita masing-masing. Kita akan berdoa, kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan berkemurahan atas kita sekaliannya. Mari kita angkat roti tubuh Tuhan di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala. Kita percaya bahwa kuasa firman Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus mampu menolong kita sekalian di menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Dan kita yakin Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita sekaliannya. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus makanlah. Haleluya, 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 haleluya. Kita angkat cawan darah Kristus lebih tinggi dari kepala dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan anggur semakan lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah siap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab siap kali kamu makan roti ini dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita tinggikan ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Kehidupan kami Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Setiap orang yang berseru kepada nama Bapa di surga, mereka harus hidup dalam ketakutan. Mereka harus hidup di dalam Tuhan. Mereka harus hidup dalam penebusan Yesus Kristus. Mereka harus hidup dalam kesucian karena kebenaran firman Tuhan. Mereka harus dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu melalui firman Tuhan. Kalau tidak, manusia hanya seperti rumput saja Tuhan. Manusia tidak punya nilai apapun. Akan tumbuh, ada semaraknya, tetapi akan lenyap. Akan layu dan lenyap, yang akhirnya akan dibakar habis. Itulah sebabnya Tuhan, kehidupan kami manusia, betapa kami perlu kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami perlu firman Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Betapa perlu kami hidup di dalam kuasa firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Supaya setiap apa yang kami terima, yang kami hasilkan dari kehidupan ini Tuhan, dari segala kekayaan yang kami terima, tidak menjadi sia-sia. Tetapi Tuhan akan memberkati terus dan menolong kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kesempatan ini Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan hidup kami yang sedang kami jalani hari-hari ini Tuhan, kalau kami tidak menyadari betul betapa kehidupan kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup ini Tuhan, maka kami menjadi orang-orang yang sia-sia dan tiada berharga kehidupan kami sekaliannya. Tetapi syukur kami kepada Tuhan, Engkau melahirbarukan kami lewat benih yang tidak fana, melalui firman Tuhan yang hidup. Untuk itulah Tuhan, kami hidup di dalam firman-Mu, dan firman Allah yang menaungi kehidupan kami, mempertumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan, agar hari-hari hidup kami dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berat di hari-hari akhir ini Tuhan, percaya Tuhan akan terus tolong kami sekaliannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati setiap sidang jemaat Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, dimanapun kami bekerja, sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, berwira swasta, dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan memberkati. Tetapi di balik semuanya Tuhan, supaya kekayaan kami yang utama adalah Tuhan sendiri, menjadi bagian dalam hidup kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, baik mereka dari pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini masih menghadapi ujian tengah semester, kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati mereka sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober Tuhan. Memberkati mereka semuanya Tuhan. Baik ulang tahun pribadi Tuhan, ulang tahun pernikahan, berulang tahun halia kehidupan mereka dimanapun Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka. Kami doakan Tuhan supaya Tuhan memberkati, memberikan halia perpanjangan umur, memberikan kemurahan Tuhan, supaya sungguh-sungguh dalam hidup nikah mereka yang berulang tahun juga tetap dibuat halia tetap di dalam Tuhan, dalam keharmonisan, dalam kelanggengan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian dalam bulan ini terus kami pergumulkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami sekaliannya. Di tengah-tengah situasi sukar dan sulit ini Tuhan, kami terus berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, provinsi, sampai kepada Kabupaten Mojokerto Tuhan. Kami juga serahkan sebagai ke dalam tangan Tuhan, dalam penanganan menghadapi COVID ini Tuhan, dalam melayani masyarakat, di dalam segala perkara yang mereka lakukan.
kiranya bijaksana Tuhan turun atas mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, bersama dengan seluruh para majelis dan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan terus memberkati mereka semuanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan segala persiapan-persiapan kami dalam menghadapi pelayanan-pelayanan kami ke depan, tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur dalam segala perkara, beri hikmat kepada para hamba-Mu, kepada Ibu Gembala, dan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, di dalam segala pelayanan yang mereka lakukan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan limpahkan atas setiap kami, berkat kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan, jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi, dan semua perkara yang kami hadapi Tuhan, percaya Tuhan akan menolong kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami tidak berpisah satu dengan yang lain, dimanapun kami berada Tuhan memberkati. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Bapa, kasih sayang cinta anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh yang kudus, menyertai pimpin kita sekali mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.